Dilema trader saham, dikasih cuan, ragu greedy, dan loss. Pernah nggak sih? Udah dikasih cuan di depan mata, tapi malah berakhir boncos gara-gara satu penyakit ini. Ya, apalagi kalau bukan greedy, alias serakah. Hari Kamis kemarin, Barito Pacific, atau BRPT, bener-bener kasih saya tamparan keras. Tonton video ini sampai habis, biar kalian gak ngerasain apa yang saya rasain hari ini. Oke, niat awal saya simple banget. BSJP, beli sore jual pagi. Rencana sudah matang, analisa sudah oke. Pas market buka, boom, harga langsung loncat, portofolio langsung ijo, royo-royo tapi, disinilah masalahnya dimulai. Bukannya klik tombol sell, saya malah bengong. Ada suara di kepala yang bilang, wah, ini kayaknya mau ke bulan nih. Tahan dikit lagi lah, saya nungguin angka yang lebih tinggi. Padahal market sudah ngasih sinyal jenuh. Hasilnya, bukannya cuan makin lebar, harga malah pelen-pelen longsor, balik ke harga modal. Bahkan, lebih rendah. Di titik ini, mental saya mulai keganggu. Dari yang harusnya untung, sekarang malah jadi bingung. Sekarang cuma bisa lihat chart yang makin menjauh dari harga rata-rata beli. Ditambah lagi data broker summary, menunjukkan big distribution, dan foreign net sell, sebanyak 23 juta lembar saham. Bahkan di saat penutupan hari Jumat kemarin, kondisi portofolio sudah menunjukkan minus 6%. Jelas ini bikin nyesek. Karena serakah harusnya bisa cuan, malah floating loss sekarang. Market nggak peduli sama perasaan kita. Dia cuma peduli sama eksekusi kita. Siapa yang pernah nasibnya sama kayak saya di BRPT? Absen di kolom komentar. Kita nangis bareng di sana. Dilema trader saham, dikasih cuan, ragu greedy, dan loss. Pernah nggak sih? Udah dikasih cuan di depan mata, tapi malah berakhir boncos gara-gara satu penyakit ini. Ya, apalagi kalau bukan greedy, alias serakah. Hari Kamis kemarin, Barito Pacific, atau BRPT, bener-bener kasih saya tamparan keras. Tonton video ini sampai habis, biar kalian gak ngerasain apa yang saya rasain hari ini. Oke, niat awal saya simple banget. BSJP, beli sore jual pagi. Rencana sudah matang, analisa sudah oke. Pas market buka, boom, harga langsung loncat, portofolio langsung ijo, royo-royo tapi, disinilah masalahnya dimulai. Bukannya klik tombol sell, saya malah bengong. Ada suara di kepala yang bilang, wah, ini kayaknya mau ke bulan nih. Tahan dikit lagi lah, saya nungguin angka yang lebih tinggi. Padahal market sudah ngasih sinyal jenuh. Hasilnya, bukannya cuan makin lebar, harga malah pelen-pelen longsor, balik ke harga modal. Bahkan, lebih rendah. Di titik ini, mental saya mulai keganggu. Dari yang harusnya untung, sekarang malah jadi bingung. Sekarang cuma bisa lihat chart yang makin menjauh dari harga rata-rata beli. Ditambah lagi data broker summary, menunjukkan big distribution, dan foreign net sell, sebanyak 23 juta lembar saham. Bahkan di saat penutupan hari Jumat kemarin, kondisi portofolio sudah menunjukkan minus 6%. Jelas ini bikin nyesek. Karena serakah harusnya bisa cuan, malah floating loss sekarang. Market nggak peduli sama perasaan kita. Dia cuma peduli sama eksekusi kita. Siapa yang pernah nasibnya sama kayak saya di BRPT? Absen di kolom komentar. Kita nangis bareng di sana. Jangan asal HK. Kalau salah timing, bisa langsung nyangkut. Banyak trader pemula mikir, selama antrian jual disapu habis langsung HK. Padahal nggak sesederhana itu. HK, atau hajar kanan itu, istilah buat trader saham yang beli di harga over, atau OS. Sebelum memutuskan buat HK, lebih baik perhatikan beberapa hal ini. Pertama, lihat dulu offer tebal yang disapu bersih. Offer tebal itu antrian jual yang jumlahnya besar di satu harga. Kalau offer tebal itu cuma dipukul sedikit, lalu mundur lagi, itu bahaya. Artinya, buyer belum kuat. Tapi kalau offer tebal itu benar-benar disapu habis, dan harga langsung naik, itu namanya breakout. Di situ ada tekanan beli yang real, bukan sekadar coba-coba. Kedua, perhatikan sentimen pasar. Kalau market lagi bagus, IHSG hijau, sektor lagi bergerak, volume naik, breakout offer tebal, jadi lebih valid. Jadi kapan harus HK? HK itu cocok saat ada offer tebal disapu habis dengan volume besar. Harga lanjut naik bukan langsung balik turun. Dan sentimen market mendukung. Kalau cuma lihat offer tebal tapi market lagi jelek, itu sering jadi fake breakout. Ingat, HK itu strategi agresif. Kalau salah timing, kamu yang jadi liquidity buat orang lain. Kalau kamu tim HK, atau nunggu konfirmasi dulu, tulis di komentar. Jangan asal HK. Kalau salah timing, bisa langsung nyangkut. Banyak trader pemula mikir, selama antrian jual disapu habis langsung HK. Padahal nggak sesederhana itu. HK, atau hajar kanan itu, istilah buat trader saham yang beli di harga over, atau OS. Sebelum memutuskan buat HK, lebih baik perhatikan beberapa hal ini. Pertama, lihat dulu offer tebal yang disapu bersih. Offer tebal itu antrian jual yang jumlahnya besar di satu harga. Kalau offer tebal itu cuma dipukul sedikit, lalu mundur lagi, itu bahaya.
Artinya, buyer belum kuat. Tapi kalau offer tebal itu benar-benar disapu habis, dan harga langsung naik, itu namanya breakout. Di situ ada tekanan beli yang real, bukan sekadar coba-coba. Kedua, perhatikan sentimen pasar. Kalau market lagi bagus, IHSG hijau, sektor lagi bergerak, volume naik, breakout offer tebal, jadi lebih valid. Jadi kapan harus HK? HK itu cocok saat ada offer tebal disapu habis dengan volume besar. Harga lanjut naik bukan langsung balik turun. Dan sentimen market mendukung. Kalau cuma lihat offer tebal tapi market lagi jelek, itu sering jadi fake breakout. Ingat, HK itu strategi agresif. Kalau salah timing, kamu yang jadi liquidity buat orang lain. Kalau kamu tim HK, atau nunggu konfirmasi dulu, tulis di komentar.